Jemaat Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat yang terjadi 3 September lalu menambah daftar panjang kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah di Indonesia. Dianggap sesat dan meresahkan. Jemaah Ahmadiyah memang sering mendapat diskriminasi. Bagaimana penyelesaian persoalan jemaah Ahmadiyah kemudian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5 PDB A32. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Pertama ada. Perkenalkan, nama saya Fathrizal dari Vokasi. Halo, nama saya Dava Satria Fadila dari Fakultas Kedokteran Gigi. Perkenalkan, nama saya Aci dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Baruna Hafiz dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, saya Harshanto Ali dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Rasta Melinda dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Perkenalkan, nama saya Fani Berjara dari Fakultas Kedokteran Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Sata Mutinta dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Koifa Anini Mafiro dari Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi kita ada sedikit pertanyaan yang akan diajukan terkait toleransi di daerah ini. Jadi nggak bisa nyalakan orang semuanya. Oh berarti kamu tidak bertoleransi. Oh berarti kamu begini, enggak. Toleransi secara umum adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Sikap toleransi menghindari terjadinya diskriminasi, seperti banyaknya kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Toleransi terjadi karena adanya keinginan-keinginan untuk sependapat, mungkin menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan kedua belah pihak. Mengapa Indonesia butuh toleransi? Menurut saya, toleransi sangat diperlukan di Indonesia dikarenakan Indonesia mempunyai masyarakat yang multikultural, yang mana memiliki suku budaya dan agama yang beragam, dan rentan timbulnya konflik-konflik antar ras atau golongan. Untuk itu dibutuhkan paham yang mempersatukan masyarakatnya, yaitu toleransi. Tanpa toleransi, masyarakat akan terpecah belah dan benih-benih konflik akan terus bermunculan di masyarakat. Indonesia dengan ragam budayanya menyimpan jutaan keunikan. Sudah menjadi rahasia umum jika kehidupan bermasyarakat di tengah keragaman Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Selalu ada konflik yang timbul dari adanya sentimen antar golongan. Kedamaian di tengah keberagaman yang diimpikan nampak semakin jauh untuk diraih jika melihat kondisi toleransi antar agama di Indonesia. Kebebasan beragama sudah termaktub dalam banyak pasal, contohnya pasal 29 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama. Namun, pada implementasinya, fakta yang kontras justru ditemukan di lapangan. Laporan dari BBC News menyebutkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, terdapat 200 gereja yang disegel dan ditolak warga. Salah satu contoh kasus yang teridentifikasi sepanjang 2020 adalah Jemaat Huria Kristen Batak Protestan Kota Serang Baru yang diganggu saat beribadah pada 13 September. Permasalahan toleransi selanjutnya itu adalah radikalisme dan terorisme. Seperti yang kita tahu, banyak sekali kejadian-kejadian bom bunuh diri yang dilakukan oleh sebagian oknum dari satu agama tertentu yang akhirnya membuat masyarakat penganut agama lain, pemeluk agama lain merasa bahwa keberadaan mereka itu terancam. Bahkan mereka tidak merasa aman untuk tinggal di Indonesia. Dan selanjutnya adalah pengerusakan tempat ibadah. Kekerasan akibat kurangi sikap toleransi antar umat beragama kerap kali juga menyebabkan rusaknya tempat-tempat beribadah, terutama untuk
masyarakat yang memeluk agama minoritas di Indonesia. Indonesia secara resmi mengesahkan 6 agama yang dapat dianut oleh seluruh masyarakat. Dengan berbagai agama yang ada di Indonesia, diharapkan bahwa tidak terjadi hal-hal yang dapat memecah belah persatuan. Toleransi dalam beragama adalah sikap untuk saling menerima dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang beragam. Tidak peduli terhadap agama apa yang dianut oleh seseorang, setiap orang selayaknya dapat saling menghargai satu dengan yang lain. Seperti yang kita ketahui, 6 agama yang ada di Indonesia meliputi agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Banyak contoh sikap toleransi yang ada di Indonesia. Tentu saja ini merupakan kewajiban kita sebagai umat yang menganut salah satu dari agama tersebut. Kita tak berhak atas hak orang lain untuk menganut agama yang dipercayainya. Kita hanya perlu menghargai tanpa memunculkan orang yang menganut agama yang selain kita percayai. Mengingat kita hidup di masyarakat bersama-sama dan kita sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain. Selain itu, di Indonesia kini setiap agama telah memiliki hari besarnya yang dirayakan secara besar-besaran. Kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan sikap toleransi yang sangat besar. Stakeholder adalah semua pihak dalam masyarakat, individu atau kelompok yang memiliki peran yang sangat penting, saling berhubungan dan saling terikat. Contoh stakeholder dalam toleransi yaitu yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah mendirikan forum kerukunan umat beragama di berbagai wilayah provinsi untuk menimbulkan atau menciptakan rasa rukun antar umat beragama. Lalu pemerintah menjamin kebebasan beragama dengan cara memastikan dan melindungi setiap kepercayaan yang dimiliki oleh tiap warga negara. Lalu yang kedua ada tokoh agama. Tokoh agama sebagai pemimpin. Lalu yang kedua, tokoh agama sebagai sarana atau perantara memperdalam ilmu agama. Lalu yang ketiga, tokoh agama sebagai mediator atau motivator. Lalu yang ketiga adalah masyarakat atau individu. Sebagai masyarakat atau individu yang bertoleransi antar umat beragama, kita harusnya menghormati agama atau kepercayaan yang dianut oleh orang lain, lalu tidak merusak tempat ibadah, dan yang terakhir tidak mengolok-olok atau menghina kepercayaan yang dianut oleh orang lain. Upaya toleransi yang dapat kita lakukan secara umum adalah satu, dengan bersikap dan menghormati orang lain dengan baik tanpa memandang usia, agama, ras, dan budaya. Yang kedua, tidak membicarakan keburukan orang lain. Yang ketiga, mendengarkan orang lain ketika berbicara tanpa memotong pembicaraan. Yang keempat, berbicara dengan sopan dan santun seperti menggunakan kata-kata tolong, permisi, maaf, dan terima kasih. Dan yang kelima adalah yang paling penting, yaitu dengan tidak mengganggu orang lain ketika sedang beribadah sesuai kepercayaan yang dianut. Secara khusus, upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka meningkatkan toleransi antar umat beragama, yang pertama yaitu kita sebagai mahasiswa bisa meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri. Sebagai mahasiswa dan bagian dari warga negara Indonesia, baiknya kita tidak hanya sekedar tahu dan hafal isi Pancasila, namun juga paham makna dari setiap silanya. Seperti dalam sila pertama Pancasila, aspek agama disebut pertama kali. Hal ini merupakan pertanda bahwa agama merupakan salah satu kebebasan manusia untuk meyakini apa yang diyakininya. Kedua, mengimplementasikan moderasi beragama dalam lingkungan kampus, yakni cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yaitu memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Meyakini agama kita secara absolut tanpa menyalahkan keyakinan agama atau orang lain. Terakhir, sebagai mahasiswa dan bagian dari generasi milenial, tentu saja tidak asing dengan bersosial media. Upaya mengimplementasikan moderasi beragama tidak hanya terbatas pada lingkungan kampus, melainkan dalam bermedia sosial juga. Dengan begitu, kita bisa menjauhi diri dari kegiatan atau isu-isu yang mengandung ujaran kebencian, menyulut amarah masyarakat, serta memojokkan atau menuduh kelompok atau oknum tertentu.